bagi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Bagi yang beragama lain, terima kasih atas toleransi dan kami ucapkan salam sejahtera. Saudara wartawan, media cetak, media elektronik yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kehadiran saudara-saudaraku. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Haji Sugianto Sabran. Di samping saya, wakil saya ini namanya Pak Haji Eko Sumarno. Dan ada tokoh-tokoh dari Kota Waringin Barat Merunting Batu Aji, yaitu yang pertama Kakanda Pangeran Muhyiddin, yang kedua Pak Ustadz Ahmad Khaidir, yang ketiga Aro Harapanku, ini dari Gerakan Pemuda Dayak Indonesia, yang keempat Bapak Srinus F. Yutan, ini dari mewakili Ketua DAD Kota Waringin Barat. Yang kelima, ini adalah teman saya, saudara saya, dan bagi jalan suatu demokrasi di Indonesia ini adalah satu-satunya yang saya harapkan dalam perjuangan di Kota Waringin Barat, yaitu saudara saya Kusniadi. Ini saksi kunci yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Dan saya juga didampingi dua orang pengacara, yaitu satu Pak Lukas Sukarmaji, SH, dua Pak Abab Kapolresta Eka, SH. Baiklah, dalam hal ini saya menyampaikan press release apa dan bagaimana kejadian-kejadian yang ada di Kota Waringin Barat. Mungkin singkat saya sampaikan, saya bacakan, nanti ditambahkan dari tokoh dan pengacara saya nanti. Dalam rangka HUT RI ke-66 perlu melakukan evaluasi dan introspeksi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemerdekaan dari belenggu kaum penjajah memang sudah tercapai, tetapi belenggu dari mafia hukum seperti yang sering disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kita masih perlu perjuangan keras. Namun apapun rintangannya, penegakan hukum tetap harus ditegakkan dan kebenaran harus menjadi pegangan bagi semua komponen bangsa. Dalam rangka itulah Sugianto dan Eko Sumarno selaku pemenang pemilu kada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, merasa perlu memperjuangkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Sebab pasangan ini yang sudah ditetapkan oleh KPUD sebagai pemenang pemilu kada malah dikalahkan oleh konspirasi jahat yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan cara memberikan keputusan yang secara langsung memenangkan kandidat saingan. Hal ini dianggap bahwa MK telah melampaui kewenangannya dan sudah melanggar pemahaman selama ini bahwa MK itu tidak akan pernah memenangkan calon yang bersengketa dalam pemilu kada. Dengan alasan apapun, hal ini tidak dibenarkan. Akibat putusan MK tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah telah menerima yang konon SK Mendagri nomor 131-52-3580-Odda tanggal 8 Agustus 2011, dan Gubernur Kalimantan Tengah kemudian telah pula memerintahkan Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat melalui surat nomor 131-52-164-Adpum tertanggal 9 Agustus 2011 untuk menjadwalkan sidang paripurna guna pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kehendak
surat-surat tersebut. Akan tetapi sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta mengacu kepada keputusan KPUD Kabupaten Kota Waringin Barat, maka Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat telah dengan tegas menolak permintaan Gubernur Kalimantan Tengah melalui surat nomor 170.171/3/118/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 yang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Melihat aspirasi masyarakat dan dinamika demokrasi yang berkembang, maka pasangan Sugianto dan Eko Sumarno melalui jumpa pers ini perlu menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Menolak dengan tegas SK Mendagri dan surat gubernur tersebut. Karena itu, pasangan Sugianto Eko Sumarno melakukan gugatan di PT UN atas SK Mendagri tersebut dengan beberapa alasan yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan temuan di lapangan. 2. Meminta kepada Kapolri segera memproses pengaduan Sugianto Eko Sumarno perihal saksi palsu di MK. Harap diketahui rekan-rekan wartawan, seorang saksi MK bernama Ibu Ratna Mutiara telah diputus di PN Jakarta Pusat sebagai bersalah melakukan saksi palsu di MK. Ratna Mutiara mendapat hukuman 6 bulan penjara. Karenanya Kapolri diminta untuk segera memproses kesaksian lainnya, termasuk ada dugaan suap di Mahkamah Konstitusi oleh pasangan Ujang Iskandar. 3. Meminta KPK untuk segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Ujang Iskandar sebagai mana bukti-bukti yang kami punyai, termasuk pengakuan secara tertulis para saksi maupun wawancara video yang sebentar lagi kami tayangkan. 4. Meminta kepada pemerintah CC Departemen Dalam Negeri untuk memberlakukan status quo terhadap Kabupaten Kota Waringin Barat selama proses hukum yang kami sebutkan di atas masih berlangsung. Artinya, selama status tersebut tidak boleh ada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat. Demikianlah hal ini kami sampaikan dengan harapan semoga kebenaran ditegakkan dalam bulan suci Ramadan ini dan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-66. Terima kasih.